رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di tempat yang paling tenang, ya, di tempat yang paling tenang, di tempat yang tidak ada yang saling menggunjing, di tempat yang tidak ada saling mencela, di tempat yang kalau toh kita curhat, kalau toh kita berkeluh kesah, yang di situ pasti akan setia mendengarkan. Dan itu tempat kita kembali semua nanti, tempat kita semua nantinya kembali. Dan alhamdulillah kita sehat wal afiyah, sehat wal afiyah. Dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, sehingga nikmat itu enggak hilang, nikmat itu ditambah, dan kita selamat dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sahabatku, pemirsa dimanapun antum berada, pada malam hari ini saya cuman pengen ngomong yang gampang, mudah-mudahan manfaat. Karena pesannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu manusia yang terbaik. Nomor satu, kita manfaat untuk diri kita sendiri. Nomor dua, kita manfaat untuk orang lain. Baru kita menjadi manusia yang terbaik. Sebelum saya melanjutkan apa yang harus saya sampaikan, dan jujur saya nggak ngerti mau ngomong apa. Ya, saya nggak ngerti mau ngomong apa. Saya ini sopir dari Solo, ya nyopir sampai ke sini. Selesai nyopir dikasih mic suruh ngomong. Ya, terus ngomongnya apa? Ya wallahu a'lam. Yang penting satu, minimal paling sedikit saya sudah menyenangkan yang ngundang saya. Betul ya? Padahal menyenangkan mukmin itu ibadah yang paling agung. Idkhal surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hati seorang mukmin itu ibadah yang paling agung. Lah kalau mukmin yang lain disenangkan, itu pahalanya nggak bisa diukur. Apalagi kalau istri menyenangkan suami, apalagi kalau suami menyenangkan istri. Anehnya banyak istri yang pandai menyenangkan suami orang lain, dan banyak suami yang pandai menyenangkan istri orang lain, tapi tak pandai menyenangkan pasangannya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula anak yang terbaik adalah anak yang pandai menyenangkan orang tuanya. Kalau baru menyenangkan mukmin yang lain, itu pahalanya nggak bisa diukur. Lantas bagaimana kalau menyenangkan ayah dan ibunya? Tapi anehnya banyak atau tidak sedikit anak yang kalau menyenangkan bapaknya susah, nggak bisa. Menyenangkan ibunya susah, nggak bisa. Tapi kalau menyenangkan bapaknya orang lain, menyenangkan ibunya orang lain, kok mudahnya luar biasa. Itu aneh, putranya ajaib. Kalau bahasa gaulnya aneh bin ajaib, betul ya? Aneh bin ajaib itu berarti aneh, putranya ajaib. Ada pula orang tua, Masya Allah, kalau anaknya tetangga dikudang-kudang, lucu nih, Masya Allah, anak tetangga.
Anaknya bosnya, Masya Allah lucu nih. Anaknya bosnya dipuja-puja, disayang-sayang, disanjung-sanjung. Anaknya sendiri ngaku pelakunya. Pelakunya ngaku, anaknya sendiri dibentak. Padahal ridhallah fi ridhal walidain wa suhdullah fi suhdil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Senangnya Allah bergantung senangnya orang tua. Murkanya Allah juga bergantung murkanya orang tua. Ada ayah dan ibu orang tua nanya sama saya, Habib, gimana caranya biar anak saya jadi anak yang soleh, bukan anak yang salah. Anak yang soleh, bukan anak yang salah. Jawaban saya pertama kali, jadilah Anda bapak dan ibu yang soleh, bukan bapak dan ibu yang salah. Kadang-kadang bapak ibu ini ya Bu, mohon maaf ya Bu, boleh Bu saya jujur melihat fakta di masyarakat, boleh. Ada bapak itu ngelarang anaknya ngerokok, bagus atau nggak bagus? Bapak ngelarang anaknya ngerokok, bagus atau nggak bagus? Tapi sambil ngasih duit, tolong belikan bapak rokok. Ada enggak yang model begitu? Atau sambil ngerokok depan anaknya, dan kemudian kalimatnya, kamu belum cukup umur, atau ojo rusak kayak bapakmu. Tapi dipertontonkan di hadapan anaknya. Bagaimana anaknya bisa jadi nggak ngerokok kalau bapaknya semacam itu? Yang keren itu kisah pemabuk tapi ahli ke masjid, cuman nggak pernah sholat. Mesti bingung ya. Ada pemabuk itu setiap keluar dari rumah sarungan, baju takwa, kopiahan. Anaknya nanya, mau kemana Pak? Masjid. Betul, dia lewat depan masjid, sampingnya cakro. Di cakro itu dia mabuk. Pulang anaknya sudah tidur. Besoknya lagi anaknya nanya, mau kemana Pak? Masjid. Sehingga yang dilihat sama anak itu bapaknya sarungan, kupluan, baju takwa, ke masjid. Bapakku ahli masjid. Akhirnya anaknya pengen niru. Pak, mau ikut ke masjid. Bapaknya bingung, karena bapaknya baik. Aku nggak mau anakku jadi pemabuk. Aku nggak mau anakku melihat aku sebagai seorang pemabuk. Walaupun aku jelek, anakku harus lihat aku orang yang baik. Makanya dia macak dandannya dandan wong soleh. Itu emang hatinya udah soleh ya, hatinya baik kan ya, karena sayang sama anak. Akhirnya anaknya ngomong, Pak, ikut ke masjid. Bapaknya dengan senang hati, siap nak. Terus dia mikir, nah aku rata ning masjid. Begitu bapak tadi gandengan sama anaknya masuk masjid, sak masjid mesem, alhamdulillah sadar. Alhamdulillah sadar. Maghrib anaknya ngomong lagi, Pak, ikut ke masjid. Akhirnya hari itu pray mendem. Hari itu libur mendung. Lah terus anaknya kok doyan ke masjid. Akhirnya bapaknya jadi ahli masjid. Karena apa? Niatnya dan sikapnya sudah benar. Alhamdulillah. Saya nggak mudeng loh mau ceramah apa. Pokoknya asal ngomong. Yang heran itu udah tahu orang mau ceramah apa nggak paham kok jenengan yang dengerkan dulu ya. Itu yang lebih menakjubkan. Alhamdulillah. Maka jadi orang tua yang manfaat buat anak, jadi anak yang manfaat buat orang tua, jadi istri yang manfaat buat suami, jadi suami yang manfaat buat istri, jadi tetangga yang manfaat buat tetangga yang lain. Seorang sufi, hamba Allah yang soleh. Ini susah ditiru, tapi mudah-mudahan kita bisa niru dalam bentuk yang lain. Minimal 0,00001%. Nawa itu niru. Ada seorang sufi, rumahnya penuh tikus. Dik-dik. Nah, yang datang ke situ ya bingung. Kalau bahasa kita, Bib, Ustadz, Yai, Syekh, Guru, di rumah ini kok banyak tikus. Kenapa tidak diusir saja tikusnya? Kenapa nggak dibasmi tikusnya? Jawab tadi
Pak Yai, Pak Habib, Pak Ustadz, Pak Syekh, Pak Guru tadi ya, jawab sepuronipun ingkang kathah. Nah nanti kalau tikusnya saya usir, larinya kemana? Lah ya keluar ke rumahnya orang lain. Lah wong saya di rumah saya aja ada tikus, saya nggak mau, masa saya rela rumah muslim yang lain dimasuki tikus? Masya Allah. Ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum kalian bisa apa yang kalian sukai, pengen saudara kalian dapat yang sama. Apa yang kalian gak suka, kalian pengen saudara kalian tidak mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau ibu goreng tempe kelingan tonggo, yang di pojok sana doyan tempe, kirimi. Ini mukmin. Ibu kok nyambel terasi, ya kelingan tonggo yang di pojok sana. Jangan gak doyan terasi dikasih. Oh yang doyan sambal terasi pojok sana, kelingan. Sana doyan sambal terasi, kirim ke sana. Tapi kalau ibu nyambel terasi, pas terasinya dibakar kelingan tonggo, wah itu nggak kuat bau terasi. Makanya sambil dikipasi biar arahnya nggak kepada tonggo. Itu baru namanya mukmin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya lagi ngajak ini se-Indonesia Raya. Saya mulai dari diri saya sendiri, para ustadz, para yai, para santri, ya para habaib, para guru, para masyayikh, ya teman-teman saya, tolong di tengah-tengah majelis suarakan terus sallu ala nabi. Ya, suarakan terus, ajak umat untuk bersolawat biar hidup kembali nih kema solawat. Sekarang ini kadang adem-adem saja, solawat adanya pas maulid. Kalau nggak maulid nggak ada solawat. Kalau nggak baca maulid kok sepertinya nggak muncul solawat. Padahal perintah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau duduk itu meh wajib solawat. Nah, kok meh wajib bagaimana? Nah karena kalau nggak baca solawat diancam. Nggak baca solawat kalau duduk itu ada ancaman. Ancamannya halus. Kalau kanjeng Nabi ngendika ngaten, saya mau nanya Sallallahu berkata seperti ini, siapa yang duduk kemudian dia berdiri meninggalkan tempat duduknya tanpa ada solawat di duduknya tersebut, maka dia berdiri dalam keadaan aromanya lebih busuk dari bangkai. Itu sebetulnya nyindir halus maupun nyindir kasar? Halus tapi makjlub ya, aslinya mambu. Kalau kamu nggak sholawat waktu duduk itu baunya, busuknya luar biasa. Saya mau nanya sama bapak dan ibu sekalian, pemirsa dimanapun antum berada, kalau kita bau busuk artinya enak atau nggak enak? Sepuranipun bunyi badhe tanglet. Kalau suami kok bau keleknya mambu, maaf ya pak, saya di majelis ini ngomong begini karena kalau nggak begini nanti nggak paham ya, nggak paham. Bu, kalau jenengan jejer bojo, suami tercinta pol, tapi kelek mambu, saya mau nanya, ati jenengan adem ayem apa rodok sumpek? Oh sumpek, mboten rodok, sumpek ya. Tapi kalau jejer bojo wangi, ati jenengan pripun? Seger ya, enak, betul. Bapak-bapak tolong jujur seperti ibu-ibu. Nah kalau jenengan lagi seneng-senengnya, lah kok tiba-tiba ibu-ibu tuh aroma tubuhnya itu buat jenengan mau muntah. Kira-kira gimana? Hati enak atau nggak enak? Nggak enak. Hatinya nggak enak. Makanya sekarang cek diri masing-masing. Siapa yang gampang sumpek? Tolong dicek. Itu ketika duduk sholawat atau tidak? Bangun dari duduk sholawat atau tidak? Kalau duduknya nggak sholawat, waktu duduk nggak ada sholawatnya, mambu bosok. Lah kalau mambunya bosok ya artinya sumpah. Karena itu dikatakan siapa baca sholawat tempat duduknya jadi harumnya luar biasa. Lah kalau tempat duduknya jadi harum, lah kira-kira yang duduk bagaimana? Sumbernya harumnya luar
biasa. Lah kalau orangnya harum, tempat duduknya harum, Imam Syafi'i berkata rahimahullah, man taba rihuh zada aqluh. Siapa yang aromanya harum, itu kemampuan berpikirnya jadi semakin cemerlang. Shallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sholawat. Lanjut lagi boleh? Jadi ngasih manfaat. Ngasih manfaat itu caranya macam-macam. Bu, jenengan pilih pundi? Mana yang dikau pilih? Suami tampan membawa ke neraka atau suami buruk rupa membawa ke surga? Mesti ngeyel. Adatnya ibu-ibu ngeyel. Pilihannya cuma dua, Bu. Nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1, suami tampan tapi membawa ke neraka. Nomor 2, suami jelek tapi membawa ke surga. Pasti Ibu ngarang jawaban dewi. Pilihnya nomor 3, ganteng bawa ke surga. Betul? Alhamdulillah. Tapi terima kenyataan yang ada. Syukuri yang kamu miliki, jangan cari yang ganteng yang bawa ke surga. Cari yang sudah kamu miliki, yang bisa bawa kamu ke surga. Karena orang yang jalannya ke surga itu, seburuk apapun wajahnya, kalau dilihat jadinya ganteng. Aneh itu. Betul ya? Tapi orang seganteng apapun tuh, cek nanti, seganteng apapun, tapi kalau ngajak ke neraka, disawang terus, boseni. Kok boseni ya? Kenapa? Oh, Habib kok ngomong gitu? Iya, saya kalau lihat foto-fotonya para ulama itu yang nggak semuanya ganteng ya. Ada yang biasa-biasa saja. Tapi anehnya kok saya lihatnya seneng ya, tak sawang terus. Padahal dijajarkan sama bapak-bapak mungkin kalah ganteng. Tapi kalau saya suruh lihat bapak-bapak, ya rojok mikir, lah nyawang awak mungkin enak opo gitu. Lah ini kalau nyawang Simbah gitu ya, Simbah, wajahnya itu biasa sekali. Tapi semakin saya lihat kok semakin menyenangkan. Itu baru di dunia. Kalau bahasa saya modus penyamaran. Karena wajah aslinya baru tersingkap nanti di alam kubur. Dan setelah di alam kubur lanjut padang mahsyar. Di padang mahsyar lanjut di surga. Begitu di surga istrinya kaget, Mas, kamu kok ganteng banget ya? Maka jawab, di dunia itu aku hanya menyamar untuk menguji dirimu. Masya Allah. Bu, jadi pilih mana? Suami jelek membawa ke surga atau ganteng bawa ke neraka? Maaf ya pemirsa, terbukti ibu-ibu di sini ya doyan ngeyel. Tapi ngeyel yang baik. Pasti milihnya yang terbaik, betul. Jadi kita kalau minta selalu minta yang terbaik. Tapi mohon maaf, hidup itu seringkali tidak seperti yang kamu minta. Betul? Tidak seperti yang kamu minta, karena Allah memberi lebih baik dari apa yang kita minta. Hanya saja pahamnya kita yang kita minta ini udah baik, yang dikasih Allah itu kurang baik. Contoh, boleh ngasih contoh? Boleh ya? Ibu punya anak, pengen anaknya itu lulus kuliah, gelarnya sarjana. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Ibu doa terus, Allahumma, 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 Allahumma. Ketemu kiai, ketemu habib, ketemu ustadz, sholawat munjiah, nariyah, dan apapun sholawat dibaca. Berangkat umroh Madinah, soan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah pulang hasilnya anaknya di DO dari kampus. Mohon maaf, ini hasil sama permintaan beda atau sama? Beda. Gelo atau enggak gelo? Nah, ini cara doa yang salah. Karena kalau orang udah doanya betul, yakin sama doanya, loh, aku minta anakku sukses kok di DO, berarti DO ini jalan suksesnya. Kayak Habib Novel nih. Habib Novel nggak sampai di DO, dulu pengennya kuliah, lawang pinter. Mohon maaf loh, saya bukan muji diri saya, tapi ingin mengungkap fakta yang ada. Ya, fakta yang ada. Saya itu di sekolah ya juara,
juara, pinter saya. IQ saya itu grade 1 superior loh. Sorry bro. Biar kamu ngerti yang bicara ini bukan sembarangan. Ya grade 1 superior. Cuman kan pinter tuh nggak bisa nulung ya. Pinter nggak bisa nulung. Karena banyak orang pinter jelek ya banyak. Orang pinter ternyata hidupnya susah ya Pak, banyak. Cuman saya pilih jadi orang bejo timbang orang pinter. Jadi orang bejo. Nah bejo itu caranya gimana? Saya itu pengen kuliah, merasakan suasana kampus seperti anak-anak muda itu ya. Di kampus bagaimana, Masya Allah. Dulu waktu SMA, kebayang gitu. Udah belajar, sregep saya rajin. Tiba-tiba ibu saya mengeluarkan fatwa. Fatwa ibu saya. Kalah kabeh itu fatwanya siapapun. Kamu tidak boleh kuliah di luar Solo. Waduh. Nah saya kuliah di Solo tuh nggak nafsu. Kenapa nggak nafsu? Karena mata kuliah yang saya cari, jurusan yang saya cari tidak ada di Solo. Adanya saat itu di Jogja, di Bandung, di Surabaya. Akhirnya ya sudah, saya berangkat ujian ta'awur, yang penting nggak lulus gitu. Yang penting nggak lulus. Pertanyaan saya, sesuai nggak dengan harapan saya? Nggak sesuai ya. Pengennya saya kuliah, pengen saya ini, tapi jangan salah. Waktu saya berangkat mau ujian, saya ziarah ke makamnya ayahnya Habib Anis, ke makamnya Habib Alwi. Bib, ngapain ziarah wali? Jawaban saya, Allah bilang kok, bal ahya, para wali itu hidup gak mati kok. Para wali itu hidup. Jadi kalau hidup jadi parani. Kalau hidup jadi parani. Para syuhada itu hidup. Makanya kalau hidup ya dikenang di parani. Ya saya kunjungi itu. Terus saya yang ngomong, Assalamualaikum ya ahlal kubur, umum begitu ya. Terus Assalamualaikum Bib, ya, personal ya. Habis itu saya bilang tolong mintakan sama Allah agar ujian saya barokah dan hidup saya barokah. Terus saya berangkat ujian ta'awur kabeh. Ta'awur kabeh. Sesuai niat saya, moga-moga gak lulus. Ujiannya itu untuk daftar kampus dulu ya. Karena kalau lulus saya semakin nyesel. Udah lulus gak boleh. Tujuan saya pengen nyenengkan ibu saya. Alhamdulillah gagal total, gak lulus. Teman saya kaget semua. Loh kamu tuh pinter, yang kamu ajarkan ke kami keluar semua soalnya, kok kamu gak lulus? Saya jawab, nah, ibu saya pengennya saya begini. Ya lebih baik saya begini. Ojo itu mbok guru ya, awas. Ibu saya itu luar biasa. Ya luar biasa. Lihat nih jalannya. Nah, hasilnya berapa bulan kemudian Allah kasih saya sesuatu yang gak masuk akal. Saya tuh paling gak demen sama yang namanya pondok pesantren. Saya itu hobinya kalau di SMA dudukan di kantin, makan, ngobrol, nyoto gitu ya. Nah kalau tiba-tiba hati saya diketuk, sana ke pesantren sebentar. Berangkat ke pesantren 6 bulan. Setelah 6 bulan kata ibu saya pulang, gak boleh nyantri lagi. Masya Allah, teman-teman saya di pesantren Darul Ghawa Dakwah Raji Bangil Pasuruan, asuhan almarhum Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah. Teman-teman saya itu semua pada nakut-nakutin saya. Biasa kan santri ya. Santri itu kalau biar temennya nggak pergi kan jadi ditakut-takutin. Kamu baru 6 bulan mau pamit, yang udah 5 tahun pamit saja ngeyel ketabrak. Aduh. Paham ya? Kualat gitu loh ya. Kualat. Woi itu yang kemarin itu baru 2 tahun dibilang nggak boleh pulang, ngeyel, teklek sikile. Ini akal-akalannya teman-teman santri karena nggak pengen saya pulang. Ya sudah, maunya ibu saya nyuruh saya pulang, nurut saja. Saya sholat hajat 2 rakaat, angkat tangan Allahumma. Izin sama guru saya, izin mau berhenti dari pondok, mau pulang. Jawabannya itu menakjubkan, pulanglah sudah cukup, yang kamu dapat berkah. Teman-teman saya kaget, kok dijawab loh, ya ampun. Loh, saya cuman nawaitu nyeneng ibu, nawaitu nyenengkan ibu. Hasilnya pulang dari pesantren ikut ngaji di tempat Habib Anis. Sehari, 2 hari, 3 hari, iya, setahun, 2 tahun. Hasilnya, lah kok ada masjid khotib Jumatnya itu berhalangan, mendadak. Kebetulan saya sholat Jumat di situ, Beb.
tolong ya gantikan khotibnya. Siap, cadangan. Nah itu akhirnya didengar sama takmir masjid yang lain. Itu Mas Novel itu bisa loh kok dijadikan cadangan-cadangan, dijadikan cadangan. Akhirnya setiap kali ada khotib berhalangan, saya yang diundang. Tolong begitu. Akhirnya sekarang saya diundang ke sini. Paham? Jadi sesuai deh dengan harapan, sesuai. Ya, berkah manfaat. Tapi jalannya harus begini. Jadi jangan tergesa-gesa mengatakan kok gak hasil ya, kok begini ya. Tuh ada satu orang doa, sabar saya belum ceramah. Ceramahnya nanti saja, ini baru ngobrol biasa. Udah 25 menit saya ngajak ngobrol, betul? Iya. Boleh saya cerita dulu? Boleh. Saya itu kemarin jam 8 pagi kurang lebih landing di Jakarta dari Jeddah, baru pulang umroh. Ini bukan untuk apa-apa, biar jenengan kesian sama saya. Jam 8 pagi pulang umroh, kemudian ngurus tetek bengeknya itu kan ya, bagasi dan lain sebagainya. Intinya jam 10 saya istirahat di wilayah Bintaro. Kemudian jam 1 saya pergi ke Puncak karena maghrib harus hadir maulid dan ceramah di sana. Ya, setelah itu selesai balik lagi ke Jakarta. Jam 12 malam lewat sampai di Jakarta. Kemudian jam 8 bergerak ke Halim Perdana Kusuma. Ngapain? Terbang ke Solo. Sampai Solo ya, namanya juga pulang umroh. Sampai rumah menjelang jam 5, disambut orang tua sama teman-teman. Ya, habis sholat maghrib, maghrib duduk sebentar. Tiba-tiba sudah Isya. Tiba-tiba sudah jam 8. Tiba-tiba jam setengah 9. Padahal jam 10 urus sudah sampai di sini. Setengah 9 kurang dikit saya nyetir dari Solo sampai lokasi ini jam 10 kurang 5 menit. Dari nyampe jam 10 kurang 5 menit. Duduk 5 menit, kemudian saya nyetir lagi masuk ke kampung sini sampai di sini. Duduk, baru mau ambil napas. Ini yang ditunggu-tunggu sudah datang. Tiba-tiba saya disuruh ceramah. Sekarang saya ceramah. Tega jenengan saya ceramah lama-lama. Pertanyaannya gini loh, ya, kesel di mana yang lebih capek kalau ukur-ukuran capek? Jadi saya datang ini bukan dari Solo, dari Jeddah saya datang pengajian ini. Aduh ya, jauh. Karena mau umrohnya saya perpanjang kelingan saya, waduh, ngelawan Pak Badrul repot ini. Lawan Madiun repot ya, nggak bisa saya geser. Saya harus ada dapat di Madiun hari ini, makanya saya majukan pulangnya ke tanah air. Tapi karena saya senang, ya karena senang, maka badan saya rasanya seger. Alhamdulillah, rasanya seger. Ngobrol dulu, pemirsa, saya nggak ngurus jenengan pemirsa. Kalau nggak suka matikan saja YouTube-nya. Enak gitu ya. Yang di sini kalau memang lagi capek mau pulang saja, nggak ada masalah. Pahala sudah dapat. Yang penting kan dapat pahala. Ilmu insya Allah yang ngasih ke dalam hati. Ucapan saya bukan ilmu. Al-ilm ma waqara fis sadr. Ilmu itu yang melekat di dalam dada. Yang didengar telinga belum tentu belum jadi ilmu. Tapi prosesnya duduk ini proses belajar. Tapi yang al-muallim Allah, yang ngajar nanti Allah, bukan saya. Saya ini cuman ya mudah-mudahan jadi perantara sampainya ilmu ke hati kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Bu, boleh lanjut cerita? Ada orang doa minta duit banyak. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Keluar dari rumah cari rezeki, ditabrak motor. Bagus atau jelek? Mikirnya apa? Dongo njaluk duit kok tambah ketabrak. Betul ya? Akhirnya masuk rumah sakit, ditiliki sama temennya, ternyata kakinya patah, dioperasi, dipasangi besi platinum di dalamnya gitu kan ya, disambung sama temennya, kemudian divideokan, terus di-share ke grup-grup perkawanan SMP, SMA, kantor dan lain sebagainya. Korban kecelakaan.
terbaring di rumah sakit sakno. Akhirnya teman-temannya pada nilai, rombongan demi rombongan, rombongan SMP datang, rombongan SMA datang, rombongan kampus datang, rombongan kantor datang, rombongan pengajian datang, rombongan desa datang, dan semua ngamplopi, semua ngamplopi. Terus amplopnya dihitung, hasilnya 50 juta. Mesem nopo merengut? Mesem ya, mesem ngakak. Terus sadar, ya Allah, betul ya, jalan ini ketabrak sih, jalannya harus ketabrak dulu baru dapat 50 juta. Kenapa? Doanya kurang lengkap, minta duit tapi nggak pakai selamat. Kalau minta yang lengkap, rezeki yang berkah, nggak bawa masalah dunia ilal jannah, sampai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah ragu dengan doa kita, mesti kabul-kabul, karena Allah yang bilang ud'uni astajib lakum. Tapi ojo kesusu. Kata Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan doa itu nggak kabul gara-gara manusia itu tergesa-gesa jadi Tuhan. Ya, tergesa-gesa jadi Tuhan, orang kabul, gak hasil, baru diamalkan udah bilang nggak hasil. Bu, Pak, ini yang paham ibu-ibu, maka saya nanya ibu-ibu, boleh ya? Bu, pernah buat roti? Saya belum, tapi ibu pernah ya? Pernah. Roti itu kalau belum ngembang, ya belum ngembang, terus dinilai sama suami, roti kok kaya ngono, yang salah yang mana? Yang buat atau yang nilai? Yang salah yang mana? Yang buat atau yang nilai? Yang nilai, betul. Ibu jawabannya apa? Belum jadi, betul kan ya? Yang tanya nose ditunggu dulu. Setelah jadi mau diincipi, kata ibu apa? Tunggu dulu. Kenapa? Ben doa adem, betul. Seperti orang buat gudir. Masya Allah, tahu gudir bu? Bahasa modernnya apa gudir itu? Jelly ya. Saya ngertinya gudir kok. Saya kan orang kuno, taunya gudir. Orang buat gudir tuh digodok, disok panas cair, betul kan? Lagi cair, suaminya ngomong gudir kok kayak gini. Yang salah yang mana? Yang ngomong, betul. Ibu jawabannya apa? Ya ben adem sih, betul. Biar dingin. Kalau sudah dingin, baru kamu boleh nilai. Lagi dongo, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Baru 3 bulan sudah ngomong orang kabul. Jawaban malaikat apa? Ente nono sih. Proses jelas. Dan alhamdulillah ngobrolnya cukup. Sekarang boleh saya ceramah? Oh belum. Tadi belum selesai ngobrol ya. Saya tuntaskan dulu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia itu yang penting manfaat. Makanya saya pengen semua yang di diri saya manfaat. Handphone saya harus manfaat. Handphone saya harus manfaat. Tubuh saya harus manfaat. Suara saya harus manfaat. Setiap jengkal tanah yang saya pijak harus manfaat. Gak boleh gak manfaat. Karena ini modal buat apa? Masa depan. Bu, pengen cepet mati apa tuh umur? Panjang umur barokah. Boleh saya mau jelaskan dikit, boleh? Pilih surga atau dunia? Lagi bingung gue sama pernyataan jenengan yang tadi. Pilih surga atau dunia? Loh aneh toh. Sudah nanya bapak-bapak kan? Pak, pilih surga atau dunia? Kalau sekarang ditawari ditunjukkan surga, ketoan swargo, ketoan nyoto surga nih, ditawari depan mata. Pilih langsung nyemplung nopo ngenteni. Ngaten Pak, ngaten sepurunipun Kang Kathah nggih.
ini surga dibukakan, jenengan lihat di dalamnya ada bidadari nunggu 10 bidadari nunggu jenengan. Terus jenengan noleh bojo negelati, bojo negelati. Pertanyaan saya, tunggunya apa? Allahumma panjangkan umur atau Allahumma segerakan ke surga? Pilih yang mana? Yang mana Pak? Ayo jujur. Lu kok ibu yang jawab? Pilih yang mana Pak? Surga atau dunia? Bu, panjang umur surga. Pilih mana? Pendek umur masuk surga atau panjang umur masuk surga? Menungso ki aneh. Aneh. Saya nggak mau ngambil keputusan, cuman mau ngasih gambaran-gambaran mikiro dewe. Mikiro dewe. Maka saya lebih suka begini, kan ku jadikan duniaku surgaku, sehingga dimanapun aku berada dalam surga. Itu Habib Novel. Mesti mikir loh. Betul. Contoh, pilih rumahnya jadi dunia atau surga? Surga atau neraka? Baiti. Berarti kalau di rumah betah atau doyan keluyuran? Bu, kalau udah dalam surga pengen keluar atau nggak pengen keluar? Kalau ibu ada di dalam surga pengen keluar meninggalkan surga atau tetap di dalam surga? Nah kalau ibu doyan keluyuran berarti rumahnya surga atau neraka? Makanya saya kalau keluar meninggalkan rumah itu berat, pengen segera kembali. Jarang ditemukan Habib Novel bermalam di lokasi pengajian. Mau jam 1, mau jam 2 saya pulang. Ya saya balik. Kenapa? Rumahku surgaku. Masuk rumah alhamdulillah. Nah kok saya heran ketemu orang begitu masuk rumah, aduh ngeluh. Belum sampai stres. Berarti rumahnya nggak jadi surga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuh perhatikan caranya Allah ngajari kita berdoa. Allah yang ngajari kan itu ya, Rabbana hablana, ya Allah berilah aku pasangan hidup dan anak-anak. Kalau kulihat hati adem, mata dingin, hati adem, ayem tentrem. Itu sifatnya qurratul a'yun. Seperti apa ya, kehidupan di surga. Kalau di sawang surga. Pertanyaan saya bapak-bapak, mohon maaf, jenengan kalau lihat istri rasanya seperti melihat surga atau ibu-ibu kalau lihat suami rasanya seperti apa? Pemirsa dimanapun berada, makanya nggak usah nunggu surga yang di sana. Yang di sana itu akan kita dapatkan insya Allah kalau di dunia kita sudah berada di dalam surga. Tuh cerita yang sering saya sampaikan di pengajian, suami istri, yang satu beauty alias wayu pol, yang satu beast, beauty and the beast ya, apa beast subuh itu bahasa Inggrisnya apa? Oh saya lari Jawi, betul sakit bahasa Inggris ya. Jangan kalau mau gaya-gaya sama orang Inggris itu suruh dia ngomong bahasa Inggris dengan bahasa Jawa. Pripun mas, podo ramu dengi itu. Oh kita kok nggak pede sama bahasa kita. Bahasa Jawa itu hebatnya luar biasa. Lanjut boleh. Beauty and the apa? Beast apa kuwi? Best ki sing paling apik lho. Tulisannya BEAST. Bacanya apa? Wallah, tanya Google nanti ya. Tanya Google bacaannya apa. Intinya si cantik dan buruk rupa ini kisah nyata di kitab. Tinggal di satu kemah di luar kota, di padang Sahara. Lewatlah seorang ulama, lapar, haus, lihat tenda, mampir. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu ahli menjamu tamu, senang sama tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dijamu, kasih makan dan lain sebagainya. Selesai, nah ini ulamanya ini bingung, didelok sing wedok kok ayu pol, sing lanang kok welek pol, tapi hidupnya kok rukun bahagia. Mau nanya sama yang laki kan ya sungkan.
Mas, sorry kan sungkan ya, masa nih, Mas, sorry ya Mas ya, awalnya welek ya. Kok bojomu ayu, kan ya gak enak. Makanya nanyanya sama istrinya, Bu, mohon maaf, saya mau nanya, bagaimana engkau bisa hidup super bahagia, tampak penuh senyum, wajah berseri-seri, dan suamimu juga begitu. Padahal, mohon maaf loh ya, kamu tuh cantik sekali, bojomu gue lepol. Jawaban istri tadi itu ya, sang ibu tadi nyantai saja. Maaf Pak, bagaimana aku tidak bahagia? Setiap kali aku mandang wajah suamiku, aku harus bersabar. Setiap kali aku mandang wajah suamiku, aku harus bersabar. Nanya ulama tadi, memandang wajah suami bersabar, kamu kok bahagia? Gimana carane? Nah, setiap kali saya sabar tuh saya ingat Rasul bersabda, "Sabru thawabul jannah." Orang kalau bisa sabar itu dapat surga. Jadi setiap kali saya lihat wajah suamiku, jannah, 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 surga, 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 surga. Gak pernah susah saya. Surga. Sanggup Pak? Terus nak bojo misoh-misoh gitu ya. Kalau istri kok maidu ngomong welek, lanang rap genah. Boleh duit raiso, padahal dari pagi kita keluar pulang malam keringet gotri gitu ya. Sudah capek-capek pulang di paidu, nggak dikasih teh, nggak dikasih kopi, adanya. Pertanyaan saya Pak, pegel atau nggak pegel? Pegel ya. Nah, jadikan pegelmu itu jannah. Begitu lihat istri begitu, surga, surga. Masya Allah, surgaku gampang, gak repot, sabar, surga. Nah ini sang ibu tadi bisa begitu. Nah kalau suamimu, lah bagaimana suami saya nggak bahagia? Begitu lihat wajah saya langsung syukur, alhamdulillah bojo ayu. Dan orang yang bersyukur itu hamba Allah yang sedikit. Gak banyak orang bisa syukur. Suami saya bisa syukur, dia bahagia, ditambah nikmat sama Allah. Dan orang yang bersyukur tempatnya di surga. Jadi jalan ke surga saya mengingat surga di balik sabar menatap wajah suami. Jalan surganya suami melihat wajah saya langsung bersyukur mendapatkan surga dengan syukurnya. Nikmatnya luar biasa. Jadi gampang enggak menciptakan surga di rumah? Gampang. Faktanya gampang. Kalau kita latih lama-lama jadi mudah. Makanya saya nggak mau bahas surga yang di sana, karena surga itu di sini nih, nanti nyampe ke sana. Salah satu surga yang paling surga, swarga kalah, dan adanya di muka bumi ini. Mohon maaf, sepurun pun nggak ada. Mungkin banyak yang nggak mikir. Surga yang paling surga mengalahkan surga. Yes. Tolong jangan potong ceramah saya di sini kemudian nggak dijelaskan loh ya. Nanti timbul salah paham. Salah paham itu tanggung jawabmu karena nggak menyampaikan dengan benar apa yang saya sampaikan. Pemirsa, sahabatku, kawan-kawan semua, saya mau nanya, ada tidak ciptaan Allah yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW? Ada nggak? Nggak ada. Ciptaan Allah yang paling indah siapa? Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, surga itu diciptakan Allah dari apa? Qala ya Jabiru inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hei Jabir, sesungguhnya sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan cahaya Nabimu Muhammad SAW. Dari cahayanya Allah Ta'ala, kemudian dari cahaya Nabi itu Allah ciptakan segala-galanya. Berarti surga ini asalnya dari mana? Percikan cahaya Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, jenengan mau enggak masuk surga kalau di situ nggak ada kanjeng Nabi? Panggil jawabnya ya. Jawabnya susah toh. Jawabnya susah. Sahabat nangis. Lah nanti saya kalau masuk surga saya tidak ada kanjeng Nabi lah gimana? Lawang di dunia saja jauh dari kanjeng Nabi saya nggak sanggup, nggak kuat kok. Ngaten lho Bu, jenengan masuk surga tapi nggak ketemu bojo sama anak di sana. Rasanya seperti apa? Ya nggak enak tuh ya. Tahu nggak Nabi Adam dan Siti Hawa? Tahu?
Siapa itu? Eyang kakung, eyang putri ya. Betul kan? Ya, eyang kakung, eyang putri kita semua. Nabi Adam dan Siti Hawa, kakek nenek kita semua. Itu Nabi Adam alaihissalam waktu di surga harusnya seneng ya. Semuanya ada, betul? Tapi ternyata dalam tafsir disebutkan Nabi Adam merasakan di dirinya ada yang kurang alaihissalam. Eyang kakung kita tuh merasa, kok apa yo ada yang hampa. Sama Allah Ta'ala kemudian diciptakan Siti Hawa alaihissalam dari sulbi Nabi Adam alaihissalam, diciptakan Siti Hawa. Tidur melek-melek untuk bojo. Haji betul ya kakek kita tuh ya, Masya Allah. Bangun tidur dapat istri cantik jelita, solihahnya luar biasa, nyenang hati, sehingga semua keindahan yang ada di surga tidak ditatap oleh Nabi Adam. Kenapa? Karena udah mendapatkan keindahan yang mengalahkan seisi surga, yaitu Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Masya Allah. Bu, boleh saya kasih contoh? Ibu punya mobil harga 5 miliar, punya rumah harga 200 miliar, terus ngawur, wah sudah nggak apa-apa, mau ngelamun kok ya, ngelamun saja kok dilimit, ngelamun saja nggak berani, ngelamun sugih gak wani, kan aneh tuh ya. Minimal kan ngelamun sugih ya, mobil harga 5 miliar, rumahnya 200 miliar, kebunnya itu indahnya luar biasa, tapi ibu sendiri mau nggak? Gak duwe bojo, gak duwe anak, gak duwe konco, gak duwe sopo-sopo, izin mau ndak? Ndak mau. Lah kok punya suami ganteng nyeneng hati, mana yang ibu lihat, bojo apa mobil? Begitu ada suami, mobil gak kelihatan, betul? Ya itu kalau istrinya genah. Kalau istrinya gak genah, anak bojo seketokan gak bojo nih, mobilnya yang kelihatan. Yang kena ini, Masya Allah, suami. Lah nanti di surga itu begitu. Semua keindahan itu sirna ketika melihat anak ini lebih indah, pasangan hidup lebih indah. Apa artinya istana kalau nggak ada yang menemani di sana? Makanya diceritakan nanti penghuni surga itu hiburan terbaiknya adalah apa? Di Al-Quran itu, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka ada di dipan-dipan kasur-kasur, terus ngapain? Saling memandang, bahagia, saling memandang, dep-depan, hijau, pakai stripon, udah makan apa? Ngobrol, itu kenikmatan yang paling bagus. Jadi nikmatnya penghuni surga itu diantara kenikmatan yang nikmat di surga adalah ngapain? Ngerumpi di surga, ngobrol di surga, itu kenikmatan yang luar biasa. Nah kalau sendiri nikmatnya apa? Lihat sungai ya enak, tapi izin kan nggak ada partnernya, kurang seru. Nah keindahan surga yang paling indah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahnya itu kanjeng Nabi itu boleh kita hadirkan dimanapun. Caranya gimana? Begitu kita ucap ya Nabi salam alaika, langsung kanjeng Nabi jawab waalaikumsalam. Nah itu nggak ada jarak. Gimana yang jelaskan ya? Untung ada HP zaman sekarang ini. Ini yang di rumah lagi lihat saya, betul? Yang lihat YouTube saya lagi lihat saya. Kalau saya video call, ngobrol atau nggak ngobrol? Ngobrol. Ada jarak nggak? Sebetulnya jaraknya mungkin ribuan kilo, betul ya? Mungkin ribuan kilo, tapi jadi nggak berjarak. Walaupun nggak bisa didemok gitu ya, nggak bisa dipegang, tapi bisa kontak dekat, gak ada jarak. Hadir di depan saya lewat media namanya handphone. Begitu kita sholawat dan salam, hadir kanjeng Nabi Muhammad SAW di hati kita lewat media namanya sholawat. Jadi sholawat ini media yang paling cepat untuk menghadirkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia yang paham, yang nggak paham nggak usah paham. Ya karena nggak harus paham. Boleh lanjut? Jadi pilih mana? Dunia atau surga?
Ya, dimanapun akan kita jadikan surga. Dimanapun berada jadikan surga. Makanya ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu dunianya udah surga. Nah, di surga bagaimana? Di surga nggak ada orang iri, di surga nggak ada orang dengki, di surga nggak ada orang musuhan, di surga nggak ada orang hasad, ya nggak ada. Makanya kita jadikan pribadi kita, jangan mau hati kita kok iri sama orang, benci sama orang, marah sama orang, musuhan sama orang. Buang semua itu. Enak. Bu, boleh nanya sama ibu-ibu? Ibu kalau berangkat arisan, di tempat arisan ada satu orang yang ibu sebelnya luar biasa. Saya mau nanya, arisannya jadi enak atau nggak enak? Enak atau nggak enak? Enak atau nggak enak? Ada 100 orang di situ, tapi ada satu yang nyebelin. Pertanyaan saya, itu yang 100 kelihatan atau yang satu yang kelihatan? Mana ya? 100 orang menyenangkan, satu menyebalkan. Kenapa yang satu ini menyebalkan? Karena hati kita ada rasa nggak suka, makanya jadi menyebalkan. Betul? Satu rasa nggak suka bisa membuat 100 rasa suka hilang. Masya Allah. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Makanya jangan mau hati ada sebel sama siapapun. Sehingga kita masuk arisan, masuk pengajian, kondangan dimanapun, lihat semua orang wena gitu. Walaupun ada orang yang sebel sama kita, sebel sama saya, kamu sendiri yang rugi. Aku nggak sebel sama kamu. Dia sebel, ya kita seneng. Pilih jadi yang mana? Yang sebel atau yang seneng? Yang seneng. Sehingga masuk manapun nggak bingung mencari tempat duduk. Ada orang tuh yang cari tempat duduk bingung. Karena kan ono dek ya. Karena kalau orang ada ini, di situ ada dia, di situ ada dia, bukan sana belakang aja. Ono dek ini, bingung. Mau masuk kampung mau lewat, mau jalan nengarep, orangnya ada di depan, muter sampai sana. Lagi melaku lewat kono dek, balik. Stres gak hidupnya? Stres. Kenapa? Gara-gara hati. Maka jadikan surga itu ada di dunia, sebelum masuk nanti surga yang hakiki di akhirat. Caranya bagaimana? Jadikan hati kita hati penghuni surga. Alhamdulillah, mukadimah sudah 1 jam kurang 8 menit. Sekarang saatnya saya ceramah, boleh? Ceramah saya ini saya mau kampanye. Cuman bukan pilgub, bukan apa itu? Pilwal, pil lurah atau pil apa gitu ya. Saya mau lagi jadi kampanye ngajak orang sholawat. Ya, kampanye ngajak orang sholawat. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Coba kita bahas ayat ini sedikit saja, karena saya udah ngomong 1 jam. 1 jam itu lama atau sebentar, Bu? Tego jenengan. Sudah dijelaskan panjang lebar, saya berangkat dari mana ya, sebelumnya bagaimana, terus masih ngomong sebentar gitu. Biasanya nggak punya perasaan itu bapak-bapak, tapi malam ini ibu-ibu. Begini, kenapa sholawat ini harus diutamakan? Sampai Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man nasiya sholata alayya faqad khati'a tariqal jannah, atau kama qala sallallahu, atau riwayat yang man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah, atau kama qala sallallahu. Siapa yang mengabaikan sholawat kepadaku, siapa yang enggan bersolawat kepadaku, siapa yang sedikit sholawat kepadaku, itu maksudnya nasiya di situ. Khati'a tariqal jannah, maka dia mau ke surga tapi kesasar. Kalimatnya itu bukan mau ke neraka loh. Ini indah sekali hadis ini. Khati'a tariqal jannah, artinya apa? Tadinya pengen jalan ke surga, tapi kesasar. Nah kalau kesasar berarti kemana? Tadinya mau ke surga, kesasar itu bahasa Indonesianya apa? Keblasu. Saya belum ketemu
Yang pas tersesat beda sama kesasar ya. Beda. Kesasar itu jalan tidak sampai tujuan, betul ya? Muter-muter nggak sampai tujuan, bisa ke tempat yang lain. Itu namanya kesasar. Bahasa Indonesianya apa? Tersesat bukan, Mbok? Beda sama tersesat ya? Beda. Jadi bahasa Indonesia ini tidak mampu untuk menerjemahkan bahasa Jawa. Nggak mampu. Bahasa Jawa ini sangat, Masya Allah. Bahasa Jawa ini satu-satunya bahasa yang saya tahu mampu menerjemahkan bahasa Arab, itu hanya bahasa Jawa. Bahasanya Al-Quran, bahasanya Ahlul Jannah, ya, bahasa Islam, itu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini hanya bisa diterjemahkan dengan sempurna dengan bahasa Jawa. Habib kok tahu? Saya penerjemah. Ya, saya penerjemah. Jadi paham. Susah dari terjemahan bahasa Indonesianya dari bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Jawa lebih gampang. Pas di hati itu blok. Ya, itu kalau pakai bahasa Jawa. Jadi kesasar bahasa Indonesianya apa? Saya terjemahkan boleh? Kesasar. Kesasar artinya suatu keadaan di mana ketika kita melangkah ke suatu tujuan, tapi kita mengarah ke tempat yang lain. Tuh menerjemahnya. Kesasar. Tapi menariknya di sini hadisnya, man khati'a tariqal jannah, mana salata alaiya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa, siapa yang malas, siapa yang enggan, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, khati'a tariqal jannah. Jalannya ke surga kesasar. Artinya apa? Orang yang sedikit solawat ini, orang yang kurang semangat solawat ini, orang yang malas solawat ini, hidupnya jalannya ke surga. Paham ya? Orangnya rajin sholat, orangnya rajin baca Al-Quran, orangnya rajin sodako. Tapi kalau diajak suruh baca sholawat, diajak sholawat nggak semangat. Ya, nggak semangat. Nanti dia akan kesasar. Yang ngomong bukan Habib Novel Al-Idrus, yang ngomong ini Kanjeng Nabi Muhammad. Ngomong begini, Rasul nggak ngomong kasar, ngomongnya halus. Rasul nggak berkata begini, siapa yang enggan bersolawat, siapa yang malas bersolawat, siapa yang sedikit solawat, maka dia akan masuk neraka. Rasul nggak ngomong begitu. Rasul mengatakan sebetulnya pengen ke surga, tapi kesasar. Nah, kalau kesasar berarti kemana? Halus ya Kanjeng Nabi ya, SAW. Ngomongnya halus. Rasulullah SAW begitu. Setiap umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Rasul nggak mengatakan ada yang masuk neraka, tapi ada yang nggak mau masuk surga. Nggak mau masuk surga berarti masuk mana? Neraka. Tapi halus itu kan Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara begitu halus Rasulullah. Gara-gara apa? Solawatnya sedikit. Berarti kalau solawatnya banyak, nggak akan kesasar. Ada orang yang nanya, Beb, kenapa sih Beb kok mengunggulkan solawat? Kenapa nggak mengunggulkan baca Al-Quran? Waduh, ngedu solawat di Al-Quran. Betul ya? Betul kan? Kenapa nggak mengunggulkan sholat tahajud? Kenapa yang diunggulkan solawat? Boleh saya jelaskan malam hari ini? Pertanyaan menarik atau nggak menarik ini? Menarik ya? Pilih mana? Solawat atau Al-Quran? Ini pertanyaan rada kurang ajar nih. Jawaban saya sederhana. Orang-orang yang mengatakan semacam itu, apakah seluruh waktumu sudah kamu gunakan untuk baca Al-Quran sehingga kamu nggak punya waktu untuk bersolawat? Dan apakah kamu anggap orang-orang yang rajin solawat dia tidak baca Al-Quran? Apakah kamu kira para kiai yang hafal Al-Quran itu tidak ahli solawat? Apakah kamu kira para kiai yang ahli solawat itu tidak baca Al-Quran? Paham ya? Dan faktanya orang-orang yang ahli solawat itu ahli Quran. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli sodakoh. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli birrul walidain. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli istighfar. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ahli tahlil. Orang-orang yang ahli solawat itu orang-orang yang ahli qiyamul lail. Faktanya begitu. Kenapa? Karena kalau sedikit baca solawat kesasar, banyak baca solawat berarti terbimbing. Jelas? Kalau sedikit kesasar,
Kalau banyak berarti dibimbing. Maka sholawatnya akan membuat dia akan banyak baca Al-Quran. Sholawatnya akan buat dia banyak istighfar. Sholawatnya akan buat dia banyak sodakoh. Sholawatnya akan buat dia semakin bekti sama orang tua. Sholawatnya akan membuat dia semakin sayang pada anak. Sholawatnya akan buat dia semakin sayang pada pasangan hidupnya. Nah, kok bisa begitu gimana? Nih, bedanya sholawat dengan yang lain di sini. Jadi dalam hidup ini, tapi ini rahasia ya, tolong jangan di-share ya. Nanti kalau di-share jadi paham semua. Ya, nanti kalau buat judul motong ini gini, rahasia, jangan di-share. Biar orang pengen nonton. Ya, biar orang pengen nonton. Bu, yang menciptakan jagat raya siapa, Bu? Siapa? Kok nggak jelas gitu jawabnya? Ibu kok lagi marah sama suami keras ngomongnya kok. Yang menciptakan jagat raya siapa? Cuman segitu, coba bapak-bapak. Yang menciptakan jagat raya siapa? Kok lemes kenapa Pak? Belum makan? Sama. Yang menciptakan jagat raya siapa? Coba tanya sama saya. Please, tanya. Tak jawabnya. Ayo takut. Tanya saya. Satu-satu kasih sampel yang menciptakan. Ayo. Loh. Ayo tanya. Salah satu mewakili nanya coba. Silakan Bu. Yang menciptakan dunia ini siapa? Allah. Kamu dulu ya. Ketok semangat. Yang menciptakan jagat raya siapa? Allah. Begitu loh semangat. Ini satu teriakan Allah itu mengusir setan ngantuk, saudara-saudara. Lah saya mengusir setan ngantuk kan ya butuh bantuan. Teriakan Allah, setan ngantuk minggat. Karena setan ngantuk itu ada dan datangnya di pengajian. Ya, kalau lagi nonton drama Korea kok nggak ngantuk-ngantuk gitu kita ini. Tapi kalau nonton majelis kok seringkali setan ngantuk datang. Perlu kita usir dengan sama-sama teriak Allah gitu ya. Jadi yang menciptakan jagat raya siapa? Allah, betul? Nah, kita posisinya apa? Kita ini posisinya apa? Ciptaan. Kita ini ciptaan, bagian dari jagat raya. Aku ini buatannya Allah. Kamu buatannya Allah. Kita buatannya Allah, betul? Oke. Terus yang dipilih dari semua yang di jagat raya untuk menjelaskan maunya Allah siapa? Ayo, kita mau tahu maunya Allah gimana caranya? Ya Allah, maumu tuh gimana sih gitu? Makanya Allah kirim utusan dipilih satu, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ini dipilih dan the best, yang terbaik. Kemudian disuruh ngasih tahu, mauku begini, mauku begini, mauku begini, mauku begini, mauku begini. Berarti kalau kita mau tahu maunya Allah, kita harus dekat dengan yang dipilih. Betul? Oke. Gimana caranya dekat sama yang dipilih? Jangan mau dekat sama saya, caranya gimana? Misalnya mau dekat sama saya, ya main ke rumah saya tuh ya. Sering duduk sama saya, betul? Kalau sering duduk sama saya, sering ngobrol sama saya, lama-lama dekat atau nggak dekat? Sering telepon sama saya terima teleponnya, WA sama-sama, akhirnya dekat atau nggak dekat? Dekat. Nah, gimana caranya kita telepon Kanjeng Nabi Muhammad SAW, WA Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ini cuma contoh ya. Gimana cara kita sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Allah yang ngajari, Allah yang ngajarin, Allah yang ngajarin. Panggil aku Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat terus menerus kepada Nabi. Sesungguhnya para malaikat juga terus menerus bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya sama aku, percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama siksa kubur, percaya sama malaikat, percaya sama anbiya wal mursalin, percaya sama kitab-kitab, percaya sama yang gaib, percaya sama takdir. Yang iman, orang-orang yang iman, yang percaya. Jenengan sama saya termasuk yang percaya nggak?
Percaya. Berarti dipanggil bukan dipanggil? Dipanggil. Dipanggilnya dengan perintah. Sallu, kalian semua sholawat dan salam sama Nabi Muhammad SAW. Berarti yang nyuruh kita sholat dan salam siapa? Allah. Kenapa Allah nyuruh kita sholawat dan salam? Jawabannya adalah kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah SAW, gimana cara kami sholawat? Rasul ngajari, ucapkanlah Allahumma. Karena sholawat itu adalah manggil Allah, minta sama Allah agar Allah mengangkat derajat kanjeng Nabi SAW, agar Allah semakin merahmati kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengucap Allahumma, duhai Allah, tolong kamu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Begitu kita mengucap Allahumma sholli, maka Allah mengatakan, aku juga angkat derajatmu, aku ampuni dosamu, aku rahmati kamu. Maka begitu kita rajin sholawat, langsung kita dapat limpahan rahmat dan ampunan. Begitu kita baca Al-Quran, hati kita sudah benar. Kenapa? Karena saat itu kita dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk ngerti maksudnya Al-Quran. Sholat, kalau udah banyak sholawat, hatinya dibimbing untuk tidak sombong dengan sholatnya. Sedekah, kalau banyak sholawat, akan dibimbing hatinya sedekahnya benar. Karena sekarang banyak orang sedekah tapi belum benar. Serius ini. Contoh, ibunya butuh duit, tambah pacarnya yang disedekahi. Kerja mati-matian buat belikan handphone pacarnya, padahal ibunya butuh duit. Ada enggak anak model begini? Jangan fitnah bu, pernah ketemu emangnya? Mungkin ada ya model seperti itu. Ada pula orang yang sodako nyah nyoh, masya Allah, tampaknya nyah nyoh, tapi dalam hati ngebatin, kalau nggak saya tolong nggak mungkin dia bisa hidup. Saya mau nanya, sombong atau nggak sombong ini? Sombong. Ada orang sholat, Allahu Akbar, sholat bagus atau nggak bagus? Bagus, tapi di hatinya mengatakan, satu soft ini yang paling khusyuk saya. Sombong atau nggak sombong? Sombong. Ada orang berangkat pengajian, lewat cakro isinya pemabuk. Berangkat pengajian, hatinya ngebatin, itu penghuni neraka. Saya mau nanya, emang Tuhannya dia? Emang Tuhannya dia? Sombong atau nggak sombong? Sombong. Lah kenapa ini orang yang sholat semacam ini, ada orang sedekah semacam ini, ada orang berangkat pengajian semacam ini? Karena hatinya nggak terbimbing. Kenapa hatinya nggak terbimbing? Rasul SAW udah ngasih tahu, kalau kamu sedikit sholawat, jalanmu ke surga kesasar, sholatmu kesasar, puasamu kesasar, sodakomu kesasar, qiraatul Quranmu kesasar, karena kamu nggak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, diajari sholatnya jangan sombong, zikirnya jangan sombong, sedekahnya jangan sombong, jangan sombong dengan apapun, yang ikhlas, hatinya akan diketuk begitu terus kalau orang itu rajin sholawat. Dan dalam hadis yang lain ternyata Al-Quran memang ya luar biasa kalamullah. Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata kebenarannya. Allah nggak bilang telah datang kepada kalian Al-Quran dan cahaya, tapi Allah bilang datang kepada kalian cahaya dan Al-Quran. Artinya apa? Didatangkan dulu nabinya SAW, baru didatangkan Al-Qurannya. Maksudnya apa? Belajarlah Al-Quran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ambil cahayanya Nabi, baru pelajari Al-Quran. Sehingga apa? Gak keblinger. Karena banyak orang yang dia belajar Al-Quran, tapi dia gak ngambil dari hati Nabi Muhammad SAW. Dia nggak ngambil dari Rasulullah SAW. Makanya Rasul perintahkan dalam sebuah hadis, adibu, di riwayat yang lain, alimu auladakum thalatha khisal, didiklah anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama,
cinta pada Nabi kalian Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, qiraatul Quran. Baca Al-Quran dikasih urutan yang ketiga. Kenapa? Jangan sampai orang baca Al-Quran tapi nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Jadinya ngeri. Ngeri. Tapi kalau tahu Rasulullah, maka paham maksudnya Al-Qurannya seperti apa. Insya Allah jelas gak jelas, paham gak paham, pokoknya paham. Enggak semua orang harus paham ya, enggak semua orang harus paham. Bu, mau jadi salah satu agen sholawat. Kalau di majelis-majelis ibu nanti pas ngajian ibu-ibu teriak saja shollu ala nabi. Maksudnya ada satu yang sholawat gitu, ibu dapat ganjarannya. Mas-mas, bapak-bapak mau jadi agen sholawat, jangan sungkan ya, tapi jangan tengah-tengah orang ngomong terus disolawatin ya. Lagi diem gitu ya, kita tenang, hening, jangan biarkan hening gitu. Mau pengajian, biasanya kan ada panitia mau bacakan susunan acara, diem semua, teriakin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, akthirus salat ala nabi, Allahumma sholli alaihi. Asyik, malaikatnya kumpul ya, Allahnya senang. Termasuk kemarin saya sampaikan, kalau istrimu marah-marah langsung pandang wajahnya, sallu ala nabi. Alhamdulillah istrinya gak paham apa ki solu tambah ngamuk. Makanya pahamkan istri tentang sholawat, pahamkan anak tentang sholawat, pahamkan suami tentang sholawat. Jadi kalau marah, sholawatin, selesai. Suaminya marah-marah, langsung sholawat ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, shollu ala kanjeng Nabi, Pak, sholawat Pak. Dia bisa nggak sholawat dia, karena tahu kalau sampai nggak tak jawab sholawati, bakhil aku. Nah kalau bakhil neraka, mau nggak mau kepaksa, Allahumma sholli Pak, Allahumma sholli, Allahumma sholli, Allahumma sholli. Itu sambil sholawat rahmatnya turun, marahnya akan sirna. Seperti yang saya sampaikan di pengajian saya sebelumnya, saya di Mesir ketemu mahasiswa yang di Mesir tuh, nanya saya, kenapa mobil di Mesir ini pesok-pesok, peyok-peyok, tapi kok dipakai nyaman sekali, itu tetap dipakai, kaca pecah diganti plastik, itu di Mesir ketemu. Kaca pecah, pesok, nggak ada yang kemudian di itu kenteng magic loh, ya. Nggak ada remuk seperti apa, yang penting bisa jalan, dipakai. Kenapa? Mobil hanya kendaraan. Cuman saya mau nanya, ini kok pada remuk ini sebabnya apa? Tabrakan, Bib. Senggol-senggolan. Nah kalau lagi senggolan orang sini gimana? Oh ya, ini Bib macet jalannya. Nah kalau macet, ya langsung turun dari mobil, tukaran di tengah jalan loh. Tukaran mulut gitu ya. Matanya dipakai. Memang saya pakai, mata saya nggak pakai, nggak nyetir saya. Kamu mata dipakai, misal gitu ya, kalau bahasa kita kan, mamuk gitu, sama-sama marah di tengah jalan. Lah biar gak macet gimana? Itu salah satu neriakin shollu ala nabi, Allahumma sholli. Itu langsung Allahumma sholli alaihi, salaman, lanjutkan perjalanan. Kenapa? Begitu disebut nama Nabi Muhammad SAW, yang marah tadi sadar, aku umatnya Rasulullah, ini umatnya Rasulullah, aku mau baik dulurku, Allahumma sholli alaihi, salaman. Mobil gak penting, dulur penting, salaman. Masya Allah. Bayangkan kalau ini jadi sesuatu yang membudaya di masyarakat kita, indah atau gak indah? Bojo amu-amuan jenengan lewat, shollu ala nabi, kabeh jawab Allahumma sholli alaihi, ojo malu-malu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah ikut sholawat. Ini terus gemakan sholawat di majelis, di rumah, di apapun gemakan sholawat. Kenapa? Kita ini butuh adem, betul atau betul? Hidup sekarang ini banyak yang mengatakan hidup akan semakin sulit, ditakut-takuti kita, hidup akan semakin sulit. Hidup tuh gak ada kata semakin sulit, podo wae. Biyen ngono somben yang ini, gak akan beda. Ada yang susah, ada yang senang, itu hidup, gak mungkin berubah. Rumusnya hidup itu cuma dua, ada yang ketawa, ada yang nangis, betul? Ada yang kenyang, ada yang lapar. Dan kita sebagai muslim udah dilatih, betul? Subuh dibuat kenyang, siang dibuat lapar, maghrib dibuat kenyang. Namanya apa itu? Puasa. Gitu aja kok bingung sama apa kenyang sama lapar. Ketawa dan nangis itu hal yang biasa. Kitanya nangis, ibu kita ketawa. Betul enggak, Bu? Waktu saya lahir, jenengan nangis. Aneh ibu ini, anaknya nangis kok ibu ketawa. Nggak sehati banget, Bu.
Ketawa kan ya? Udah biasa, ada yang menangis, ada yang ketawa, itu hidup. Tapi gimana caranya kita ini hati tetap senang terus? Caranya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dekat dengan Kanjeng Nabi, insya Allah senang. Makanya amalannya para kiai kalau saya pelajari dari dulu, lihat di pesantren-pesantren itu, dikit-dikit ada orang sakit dipilkulu, ada orang punya hajat nariyah, munjiah, betul kan ya? Yasin, santai sekali. Nah sekarang ini kadang kita yang muda ini rodok-rodok. Yai, saya pengen diterima kerja di sana Yai, baca nariyah 4.444 kali. Ditawar, ada yang lebih pendek enggak Yai? Masya Allah. Dia lebih suka keliling kota, ngelamar sana, lamar sini, capek, daripada duduk mungkin setengah hari selesai itu nariyah, selesai urusannya. Apa bisa selesai urusannya dengan nariyah? Loh, nariyah itu judulnya sholawat. Nah kalau kita minta sama Allah itu, kita ngerayunya Allah pakai sholawat, itu cespleng. Ya Allah, berkat Kanjeng Nabi SAW, please kabulkan hajat saya. Cepet itu. Tapi ya tenanan, duduk silo kamar kunci sing wangi, aduh seger gitu ya, sholawat beneran. Ini kadang enggak sambil ngerokok, Allahumma sholli wa sallim. Malaikatnya ya bingung. Ya malaikatnya bingung. Yang serius ya kita mau sholawat, betul-betul serius. Insya Allah hasil terakhir. Udah malam. Kok nggak ikhlas semua, kenapa ini? Udah ya, saya besok insya Allah ke Sidoarjo. Besok ini pulang dulu ke Solo. Ya, pagi ada tugas ngurusi bangunan dan ngajar online. Insya Allah, habis itu nyetir lagi ke Sidoarjo. Tegon jenengan. Alhamdulillah berhasil Pak. Merayu ibu-ibu untuk nggak teko sudah berhasil. Untuk sahabatku dimanapun antum berada, saya cuma mau titip pesan untuk diri saya dan antum semua. Kita ini nggak tahu mati kita kapan. Kalau tahu sih enak ya. Ya kita nggak tahu mati kita kapan. Tadi siang maghrib tadi saya dapat WA salah satu kiai kita yang ada di Solo, ya Yai Haji Dian Nafi Sedo ya, Kapundut, rahimahullah, semoga Allah letakkan rohnya di alam barzah sana bersama para wali, para nabi, syuhada dan solihin. Belum berapa waktu yang lalu duduk saya bareng beliau ya, foto-fotoan ya, tapi tiba-tiba dapat berita meninggal dunia. Dan mungkin antum juga ada teman, sahabat, kenalan, begitu kan ya, baru kemarin ketemu terus meninggal, bener? Gak ada yang ngerti kapan kita pindah. Saya kalau sama anak saya itu ngobrol, bapakmu ini kontraknya tinggal berapa tahun, gak ngerti. Masalahnya kontraknya itu gak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong ya Allah mau kontraknya sekian, tapi kan gak ngerti kontraknya berapa tahun, gak tahu. Nah, salah satu amalan yang menyelamatkan dunia akhirat, satu sholawat, dua istighfar, itu udah pasti. Tapi ini yang satu ini sering kali diabaikan. Satu hal nih saya mau sampaikan karena masih banyak terjadi di mana-mana. Bekti sama orang tua. Banyak kita ini yang lupa sama orang tua. Yang lupa sama orang tua, mohon maaf, orang tuanya udah nangis, nak tolong berhentilah bekerja, pulanglah ke kampung, melarat gak jadi masalah, tapi tinggal sama ibumu, tolong temani ibumu. Ada anak yang ngeboti pekerjaannya ketimbang orang tuanya di akhir usia. Saya mau nanya, pilih mana? Hidup melarat nemeni orang tua, atau kaya jauh dari orang tua dan orang tuanya nangis? Tak jamin kalau jenengan pilih hidup kaya, orang tua jenengan nangis, di akhirat nangis sejadi-jadinya kamu. Dan sebelum di akhirat, Allah akan buat kamu nangis sejadi-jadinya di dunia. Kenapa? Kamu telah menyayat hati seorang ibu. Gusti mboten sare, hati-hati, dunia ini gak sepiro. Dunia itu ya Allah, gila, kaya miskin tuh sebentar selesai, dibolak-balik. Tapi orang tua itu segala-galanya. Kadang-kadang enggak, mohon maaf,
gara-gara wedok rambut dawa, gara-gara lanang gondrong, bapak ibu itu dipaidu loh ya, dipaidu. Kalian tidak mengerti kebahagiaanku, aku mampu hidup tanpa kalian. Walau oknum anak model begitu. Ada lagi yang sudah kerja, mohon maaf nih fakta-fakta di masyarakat, sudah kerja, punya penghasilan, orang tuanya nggak punya duit, pinjem. Nah, ibu pinjam. Lah kok tinggalnya Pak Bu PNKB, enak kan ya? Betul ya? Lah kok ngomong, Bapak Ibu nggak tahu ya, rekosone anakmu golek duit iki. Iki anak jawab dia apa Pak? Dulu gitu ya. Itu kan orang tua nggak jawab, tapi di hati kan dia, kamu tuh nggak ngerti apa dulu membesarkan kamu tuh gimana. Masya Allah, ada itu anak telepon berjam-jam dengan kawannya, betah, diajak duduk sama orang tuanya 5 menit, kepanasan bokongnya. Ada enggak model begitu? Ada. Ingat loh, kalau buat orang tua itu nggak seneng, nggak bakal seneng dunia akhirat, nggak bakal seneng dunia akhirat. Makanya tolong nih sampaikan kepada siapapun yang merasa dirinya seorang anak. Ibu juga anak toh, bapak juga anak toh, saya juga anak. Makanya saya kalau ibu saya udah ngomong sesuatu ke ujung dunia ya saya cari. Ya kadang-kadang kan permintaan orang tua itu ya rada unik ya. Saya tawari misalnya, dulu saya pernah pergi umroh, mah mau oleh-oleh apa ya, untuk dololeh kalung emas, untuk kali gampang ya, toko emas, cincin ya gampang. Jawabannya tambah delima Arab, lah kan golek rada angel, delima Arab gitu, itu loh enak, merah-merah gitu. Nah carinya delima ini kan nggak mudah. Ya saya kalau nggak dapat delima ya nggak pulang. Gimana cara dapat delima? Motas kebak delima ya tak cari itu delima. Nggak jadi masalah. Kadang anak jawab, mbok kok ngisin-ngisin itu mbok, mosok tas dikebaki delimo gitu. Na'udzubillah min dzalik. Siap kita bahagiakan orang tua kita masing-masing? Siap ya? Nah, satu di antaranya adalah jangan lupa baca ini setiap habis sholat. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari bersama doa, mudah-mudahan doanya kabul insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وعاطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم بجاه شهدائك يا ارحم الراحمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن
اللهم أعمر أجسادنا بطاعتك وأعمر قلوبنا بمحبتك وأعمر أرواحنا بمعرفتك وأعمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan salah-salah kami, terkhusus maafkan dosa dan salah kami kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami pada ayah bunda kami. Tolong jadikan kami anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami dimanapun dan kapanpun kami berada, ya Allah. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk putra putri kami ila yaumil qiyamah, tolong jadikan semua anak keturunan kami beragama Islam, ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami beragama Islam, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan putra-putri kami rukun selama-lamanya, ya Rabb. Jadikan putra-putri kami saling mencintai, saling menyayangi, saling mengayomi, saling membela, saling mendukung. Jauhkan dari segala fitnah, ya Rabb, dunia akhirat. Ya Allah, tolong jadikan putra-putri kami wali-walimu, ya Rabb. Jadikan putra-putri kami kekasih-kekasihmu ma'al lutf wal afiyah, ya Arhamar Rahimin. Tolong ya Rabb, maafkan salah-salah kami pada anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa kami dalam mencari rezeki, dalam mencari rezeki, dalam mencari rezeki, ya Rabb. Sehingga ada yang haram dan masuk ke tubuh anak kami, ya Allah. Tolong ampuni itu, ya Allah, dan jadikan halal, ya Rabb. Jadikan halal, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Jadikan putra-putri kami mendapatkan hati yang bahagia, memiliki hati yang lapang, jiwa yang tenang dan tenteram, ya Allah. Jadikan hati putra-putri kami tertaat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami, ya Rabb, penghuni surga-Mu kelak bersama kami, ya Allah. Dekatkan beliau-beliau di dunia ini dengan kami, dan dekatkan kami dengan putra-putri kami. Jangan pisahkan kami selama-lamanya, ya Allah. Letakkan kami di jannah-Mu yang tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Arhamar Rahimin, ya Rabb. Dan teruntuk semua yang hadir di bagi taman surga, ya Rabb, letakkanlah arwah mereka bersama arwah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Letakkan arwah mereka dengan para arwah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin di surga-Mu yang tertinggi, ya Arhamar Rahimin. Dan berilah kami keberkahan syuhada-Mu, ya Allah. Berikan kami keberkahan syuhada-Mu, ya Rabb, sehingga hati kami tenang, pikiran kami tenang, jiwa kami tenteram, penglihatan kami terpadang, penglihatan kami terang benderang, ya Arhamar Rahimin. Sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dan kami mengikuti yang benar dan meninggalkan yang batil, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sampaikan kami ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikan kami ke Makkah Al-Mukarramah untuk umrah wal haji, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW umat yang Engkau rahmati. Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau maafkan kesalahannya, Engkau terima amal solehnya, Engkau tinggikan derajatnya, Engkau hapuskan kesusahannya, ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk semua yang hadir saat ini, ya Rabb, asyraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wa syami
ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم على الدنيا وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبيب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sallu ala nabi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد